perjuangan kita, inilah perjuangan Partai Nasdem yang telah konsisten dilakukan. Ini bukan perjuangan kecil, ini bukan perjuangan sederhana, tapi ini perjuangan yang amat besar. Perjuangan yang mengikhtiarkan negara yang lebih adil. Mengapa kita berkumpul di sini dan mengapa tagline-nya perubahan? Kita mendorong perubahan untuk menjaga persatuan. Lihatlah wajah-wajah tadi dari seluruh penjuru tanah air. Mereka menginginkan agar di tiap tempat mereka lahir, kesempatan untuk mendapatkan kesejahteraan adalah setara. Dalam situasi apapun, Partai Nasdem memiliki keinginan agar bangsa ini menjadi terus lebih baik, dan Nasdem juga tetap konsisten dalam situasi apapun untuk tetap mencalonkan Pak Anies Rashid Baswedan, dan juga kepada seluruh jajaran pengurus baik di tingkat nasional sampai ke tingkat ranting untuk terus membangun soliditas, kebersamaan, dan tentu membangun kekuatan kolektif. Itu menjadi hal yang penting. Nasdem membebaskan kepada Anies untuk menggunakan cara apa saja. Narasi, isi dalam doa, atau narasi secara langsung, itu terserah Anies. Karena kita yakin memilih Anies itu seseorang yang selain punya kapasitas intelektual, pengetahuan, pengalaman, rekam jejak, sekaligus akhlak, karakter, tidak meledak-ledak, karakter yang memang landai gitu kan, santun, sopan. Ini kan beda, ini kan agak beda, ini manusia ini agak beda ini. Melalui doa ya. Jadi umumnya pidato bersifat demagog ya, membakar semangat, tapi Mas Anies dalam acara apel siaga perubahan tadi sore itu separuhnya memakai medium pidatonya dengan memakai doa. Bahkan doa-doanya pun itu sangat membumi ya, misalnya dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar rakyat yang terperangkap dalam dalam utang pinjol bisa dibebaskan ya, termasuk mendoakan para jomblo supaya segera mendapatkan jodohnya. Jadi ada doa-doa yang relatif bisa dipahami oleh masyarakat luas. Nah, kalau ditanya efeknya, mungkin bagi masyarakat yang rasional, kelas menengah atas, mungkin mereka meminta lebih ya, misalnya menanyakan bagaimana cara Mas Anies untuk membebaskan masyarakat menengah ke bawah dari ketidakadilan dan seterusnya. Tapi bagi masyarakat secara umum, buat mereka yang religius, mungkin cara-cara semacam ini justru bisa kena ya. Jadi lagi-lagi efeknya tidak tunggal, tergantung bagaimana persepsi publik dalam melihat sejauh mana mekanisme doa yang dipakai dalam pidato Mas Anies itu bisa diterima oleh mereka atau tidak. Jadi sangat tergantung, termasuk juga efek partisan ya. Juga tidak terlalu nasionalis tapi anti religius. Nah, ini kelompok inilah yang besar, Mas. Sehingga narasi-narasi model-model kampanye yang halus ya, yang dikemas dengan doa itu juga bagian dari strategi Pak Anies untuk bisa menggrab kelompok pemilih tengah tersebut. Bagus sekali, karena doa itu insya Allah akan dikabulkan karena diaturkan langsung oleh calon pemimpin, diamini oleh rakyat, oleh kita semua yang memiliki tujuan yang sama, yaitu menghadirkan perubahan untuk negeri yang kita cintai ini. Tadi tentunya kita simak baik-baik apa yang menjadi doa beliau, termasuk harapan-harapannya agar Indonesia lebih adil, lebih sejahtera, dan masyarakatnya juga bisa lebih bahagia lagi. Jadi saya mengucapkan selamat juga kepada Nasdem yang telah menjalankan acara dengan sukses. Mudah-mudahan ini menjadi kekuatan dan momentum baru untuk gerakan perubahan ke depan. Pidato politik Anies Baswedan, kita wujudkan persatuan lewat kemenangan Pilpres 2024. Dikutip dari liputan6.com Jakarta, calon Presiden Capres Anies Baswedan menyampaikan pidato politiknya dalam acara apel siaga perubahan Partai Nasdem di Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK Senayan, Jakarta.
Dalam kesempatan itu, dia mengajak untuk mewujudkan persatuan lewat pemenangan Pilpres 2024. Persatuan tidak cukup dekat dengan pidato, tidak cukup dengan bahasa, harus ditopang dengan rasa keadilan. Kita ingin agar cita-cita itu dapat kita wujudkan pada saat pemilu dan Pilpres 2024. Tutur Anies di Stadion Utama GBK Senayan, Jakarta, Minggu 16 Juli 2023. Anies mengulas, ratusan ribu orang yang hadir dalam acara apel siaga perubahan Partai Nasdem telah menyatakan keinginannya melakukan perubahan untuk Indonesia. Bagi mantan Gubernur DKI Jakarta itu, momen tersebut merupakan peristiwa yang luar biasa. Beberapa bulan belakangan ini kita merasakan semangat perjuangan kita ditempa. Semua bersemangat, perjuangan kita diuji, tetapi hadirnya lautan manusia pada sore hari ini menegaskan bahwa kami siap melewati ujian, kami siap menghadapi rintangan dan menjadikan ujian ini menjadikan pribadi yang lebih kuat lagi. Jelas dia. Anies mengingatkan, berkumpulnya mereka di sini tentu dalam rangka menguatkan tekad dan menunjukkan bahwa Partai Nasdem berkomitmen atas gerakan perubahan dan restorasi Indonesia, menegakkan kembali pilar-pilar demokrasi, meluruskan kembali arah bangsa, mengingatkan kita semua dan mengucap kembali janji-janji kemerdekaan untuk bisa ditunaikan untuk setiap tumpah darah Indonesia, ujarnya. Lebih lanjut, Anies menegaskan bahwa mendorong terjadinya perubahan tentu demi menjaga persatuan. Dengan adanya persatuan, maka akan lahir pemerataan kesejahteraan di setiap tempat. Telah kami sampaikan apa yang telah menjadi gagasan, apa yang menjadi cita-cita, gagasan ide dan arahan keadilan berkali-kali kami sampaikan. Tetapi kita ingat, gagasan ikhtiar harus diiringi dengan tawakal, kata Anies. Dalam kesempatan ini, kita ingin mengajak saudara bersama yang berkumpul ratusan ribu di sini dengan semangat perubahan, dengan semangat keadilan, dengan semangat menjadikan persatuan menjadi kenyataan. Anies menandaskan, persatuan tidak cukup dekat dengan pidato, tidak cukup dengan bahasa, harus ditopang dengan rasa keadilan. Kita ingin agar cita-cita itu dapat kita wujudkan pada saat pemilu dan Pilpres 2024. Tutur Anies di Stadion Utama GBK Senayan, Jakarta, Minggu 16 Juli 2023. Anies mengulas, ratusan ribu orang yang hadir dalam acara apel siaga perubahan Partai Nasdem telah menyatakan keinginannya melakukan perubahan untuk Indonesia. Bagi mantan Gubernur DKI Jakarta itu, momen tersebut merupakan peristiwa yang luar biasa. Beberapa bulan belakangan ini kita merasakan semangat perjuangan kita ditempa. Semua bersemangat, perjuangan kita diuji, tetapi hadirnya lautan manusia pada sore hari ini menegaskan bahwa kami siap melewati ujian, kami siap menghadapi rintangan dan menjadikan ujian ini menjadikan pribadi yang lebih kuat lagi. Jelas dia.